Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila walidina wa li masyayikhina wa li mu'allifina kitab wa li jami'i hajatil kiram ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal a'mali sholihati wal ihsan wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa sayyidil insan sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini tanggal 3 bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, kita masih diberi sehat dan sempat oleh Allah, serta nikmat lain yang tidak kalah agungnya, yakni tetapnya iman dan Islam. Dengan nikmat itu kita bisa menghadiri panggilan Allah, bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab fikih pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sisa usia yang kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semakin sempurnanya amal ibadah kita, semakin ada nilainya ibadah kita di mata Allah, karena kita tiada henti selalu tidak pernah meninggalkan majelis taklim. Dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, maka kita akan lebih tahu mana yang akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan mana yang menjadikan kita menjadi orang yang merugi. Karena sering saya sampaikan sebuah hadis, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa. Dalam hadis itu disebutkan man izdada ilman, siapa yang tambah ilmu tapi walam yazdad huda, tidak tambah hidayahnya. Tambah ilmu gak tambah ngerti, tambah ilmu gak tambah jidek nang Gusti Allah, tambah ilmu makin menjadikan dia sombong karena ilmu yang dia miliki. Kata Nabi, lam yazdad minallah, sebenarnya dia itu tidak tambah dekat kepada Allah illa huda, kecuali semakin jauh. Maka niat kita yang setiap saat datang ke masjid selain jamaah, kita tambah juga dengan mencari ilmu. Mudah-mudahan niat kita mencari ilmu adalah untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah, bukan untuk memperkaya bahan bicara kita. Aku lek ngaji akeh, engko omongku dadi tambah akeh, iso debat konco-konco. Nah, ini namanya yang ilmu yang dalam agama disebut tambah ilmu, tapi ngarai tambah atau golek ilmu niate
cek iso manfaat, cek iso tambah cidena Gusti Allah, cek iso sempurna oleh ibadah. Ngaten. Itulah yang dipesankan oleh Nabi Musa. Saya juga sering nyampaikan. Utlubul ilma, Musa dipeseni kali Nabi Khidir. Utlub, carilah ilmu Musa. Tapi untuk apa? Litakmalabi, untuk kamu amalkan. Wala tatlubil ilma, kamu jangan cari ilmu itu haditha. Ojo mbok gawe bahan bicara, ojo mbok gawe sumbung-sumbungan, ojo mbok gawe niat ngalahno kancamu. Ini namanya niat mencari ilmu yang benar adalah litakmalabi, untuk diamalkan. Makanya paling tidak setiap ahad, setiap pekan kita dapat tambahan wawasan agama. Kita niatkan benar-benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali kajian pada pagi hari ini yang bab toharoh, sesuci, bersuci sudah selesai. Kemudian kita masuk bab sholat, sudah selesai. Kita masuk bab puasa, selesai. Kita masuk bab zakat, sudah selesai. Nanti kita akan kita kaji pada pagi hari ini Kitabu Ahkamil Haji, kitab tentang hukum-hukumnya haji. Walaupun sudah pernah haji, kita berhak mengetahui ilmu-ilmunya haji. Karena apa? Karena haji itu bukan hanya sekedar kita melakukan ke sana, tapi menjaga kemabruran haji kita. Itu yang lebih penting dari sana. Kita awali dulu dengan berdoa senandung Al-Quran yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dibimbing melalui Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kaji kitab tentang hukum-hukum haji. Mudah-mudahan yang selama ini kita kaji sedikit demi sedikit bisa membenahi ibadah kita. Membenahi ibadah-ibadah kita yang seperti kita ketahui, kita semakin mempelajari agama kok seakan-akan semakin banyak yang belum kita ketahui. Karena ilmu-ilmu yang kita kaji ini mungkin sangat dasar. Saya pernah diberitahu oleh guru saya, jadi Al-Quran itu saja ditafsiri itu sampai 200 jilid itu belum selesai. Itu saking luasnya Al-Quran, karena itu adalah kalamullah. Jadi diterjemahnya bukan main. Sholat saja itu kalau ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan itu sangat lengkap. Makanya saya dulu ada jamaah yang beri saya buku, namanya buku Mukjizat Dibalik Gerakan Sholat saja. Baru gerakannya sholat
belum sampai kepada isi dari kehusukan sholat kita. Baru gerakan sholat yang kaitannya dengan kesehatan itu sudah begitu lengkap, bukunya lumayan tebal. Itu baru hanya rahasia itu baru perintah sholat yang dalam Al-Quran hanya tidak banyak. Itu ternyata rahasianya kan seperti antara yang saya sampaikan pada ibu-ibu kemarin gitu. Kalau jenengan pernah dengar ada terapi jinjit itu, orang itu kalau mau jinjit sehari semalam berapa 50 kali itu, maka kesehatannya akan terjaga. Itu ternyata di dalam sholat itu ada yang namanya jinjit. Jinjit itu nekan ini kedua kaki, ini menekan itu jinjit. Kemarin saya praktekkan, saya nggak enak kalau menurut saya. Jadi jinjit itu kan ini. Nah ini jinjit, ini nekan. Maka ketika kita sholat ada saat untuk nekan. Kapan itu? Ketika kita sujud. Makanya kalau sujud nggak boleh sujud kemudian kaki diangkat. Syaratnya sujud itu 7 tulang termasuk ini. Maka ketika sujud, saya ini kan begini. Nah ini ditekan, ini tekan gini. Tidak diangkat gini. Namanya kan jadi tulangnya nggak nempel pada lantai. Jadi sujud itu ditekan. Nah ini tekan. Sujud itu berarti ketika kita sujud ada 2 kali sujud setiap rakaat. Jadi kalau 1 rakaat itu ada 2 kali sujud, berarti kita makan sudah 2 kali. Nah, kalau dalam sehari semalam sholat fardu itu ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat berarti 2 kali 17. Ada berapa? 34 kali itu kan makan. Maka kemarin Gus Lutfi itu wong nek sujud rukuk temenan asline ngono rontok kabeh dosa. Itu hadis itu hadis. Kemarin hari Ahad itu yang saya sampaikan dengan setiap Ahad keempat Gus Lutfi itu ngajar di Langgar Besar namanya, di Wonoayu sini. Sebelahnya Masjid Al Ihsan itu pokoknya enek tumak ninai tenang gitu, rukuk ngerontok no dosa, sujud ngerontok no dosa. Lah supaya bisa tenang itu ada saat untuk niku aku nekan jejeg niku. Kalau 17 rakaat berarti 17 kali 2 34. Lek jenengan tambah tahajud, mamane tahajudnya rong salaman lah umpamane. Rong salaman. Itu kan berarti 4 rakaat. Gitu. 4 rakaat kali 2 berarti sudah 8. 8 ditambah 34 sudah 42. Kemudian ditambah duha umpamanya 2 rakaat saja. Itu sudah 50. Kalau ditambah witir umpamanya itu diambil yang muakat ya. Itu witir umpama 3 lah umpamanya. Itu sudah banyak. Belum ditambah kalau jenengan sholat tahiyatul masjid. Belum ditambah kalau jenengan sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Itu sebenarnya cukup banyak. Nah, terapi itu kalau kita lakukan dengan bagus, makanya orang sholat saja itu sebenarnya cukup sehat. Belum lagi jenengan wiritan itu, jenengan wiritan itu. Itu wiritan itu kenapa Rasulullah merintahkan pakai tangan itu, tangan. Ini kita nekan ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan begini, bukan diurut gini, bukan. Gitu. Tapi ditekan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Loh, ini ada saraf-saraf pada jari-jari ini. Ini yang menjadikan sehat. Jenengan lek nun sewu, asam aurate niku sudah mulai pun krasa. Lek jenengan nekuk ngeten kadang kan menang. Tapi begitu sambil ditekuk sambil ditekan gini, itu ada beda. Nah, itu maka ini kalau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka ini sudah diulang 6 kali, diulang ini.
Itu kalau dikalikan 5 itu, dan itu rahasia. Setelah diteliti Pak dokter, tibane yo, tibane. Padahal itu Rasulullah sudah 1400 tahun lebih menyampaikan. Pokoknya misalnya nurut ngoten selamat. Itu maunya seperti itu. Itu maunya seperti itu. Makanya kita melakukan apapun niat mengikuti yang diajarkan Nabi. Ngoten wis enak wis. Itu antara lain banyak sebenarnya rahasia-rahasia di dalam baik gerakan sholat kita, kemudian apa yang kita lakukan seperti kita baca Al-Quran, itu rahasianya di sana banyak sekali. Itu rahasianya banyak sekali. Makanya ketika baca Al-Quran gak oleh gremeng, itu antara lain adalah untuk melatih ini saraf-saraf mulut ini agar tidak sampai stroke. Gitu. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibuka bener, wae mecucu bener, u i a. Nah itu jadi normal. Makanya apa langkah-langkah itu bagus untuk kita ikuti. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab haji. Ilmu ini harus kita miliki, walaupun kita sudah haji atau bahkan yang utama belum haji. Kalau pelaksanaan hajinya, menurut saya kalau saya mikir, kenapa? Jelas dibimbing, jelas dibimbing tidak bareng-bareng. Nek wong haji, aku cek gurung ngerti haji, carane haji. Niku berarti gurung kepingin haji. Gurung kepingin haji. Kenapa? Karena semua orang yang haji itu bijak bareng-bareng. Dan itu tidak ada satupun rukun haji itu yang dengan lisan. Itu makanya disebut haji itu ibadah badaniyah. Tidak ada doa yang wajib dibaca lek gak maca iki haji ini gak sah, tidak ada. Gerakan butuh sehat gitu, butuhnya itu ibadahnya ibadah badan. Ya di satu sisi seperti itu. Tentunya dengan kalau masalah hati semua ibadah harus pakai ilmunya hati. Mulane Nabi niko enten sahabat Anas bin Malik mantun haji, terus Nabi demek dadone Anas bin Malik. Ya Allah, mudah-mudahan ibadah hajinya ini tidak karena sum'ah, tidak karena riya. Itu demek dadane Anas bin Malik. Itu didongakno. Itu artinya apa? Tingkat kemabruran haji itu letaknya di situ. Itu letaknya di sana. Hanya kalau pelaksanaan haji sah, gak usah khawatir. Tapi tetap tetap dipelajari jeneng ilmu. Ini saya sampai lihat dari beberapa referensi bagaimana, yang jelas itu bagaimana keutamaan haji. Dan diwasrimin Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji, kita menjelaskan tentang haji. Haji itu apa? Wahwa luwatan. Haji itu secara bahasa itu al-qasdu, menyengaja. Jadi haji niku niat nejo. Ngoten. Sapa sing gak duwe niatan kangelan kon sampai. Sapa sing kepingin iku jenenge niat. Ngoten. Sing duwe qasdu. Qasdu itu menyengaja. Maka bahasanya haji itu artinya al-qasdu, menyengaja. Artinya menyengaja. Mulane kula rindulangi guru kula pun kula aturaken jenengan. Wong Islam iku kudu duwe niat loro, mbuh kelakon mbuh gak. Nomor 1 haji. Nomor 2 jihad bela agama Gusti Allah. Wong Islam kudu duwe niat loro iki lho. Gitu.
Jadi yang saya sampaikan kemarin itu, beliau insya Allah muridnya Yai Hashim. Karena ketika ngajar saya tahun 82, beliau itu usianya sudah hampir 50, itu hampir 50 tahun. Jadi kalau Yai Hashim itu saya turunnya tahun 47, beliau sempat ngaji sama. Beliau menyampaikan itu, wong Islam kudu duwe niat loro senajan gak iso dilakoni, yaitu haji nomor loro, jihad membela agama Allah. Itu. Andaikan dia tidak bisa haji, ini yang masyhur. Andaikan tidak bisa niat haji, maka anaknya boleh menghajikan, jenenge haji amanah atau haji badal itu. Nyata. Dalam yang masyhur, yang muktamad, wong lek gak duwe niat haji, anake gak oleh badalno haji. Ngaten. Berarti ada niatan itu. Lek perlu disampaikan aku kepingin le budal haji, mbuh iso keturutan bukan. Ngaten. Itu andaikan dia tidak bisa berangkat, putranya boleh membatalkan. Entah anaknya sendiri atau orang lain, jenenge haji amanah. Al haji itu al qasdu, haji itu sengaja. Wasar'an menurut istilah haji itu adalah qasdul baitil haram lin nusuk, menyengaja ke Baitul Haram, ke Makkah itu lin nusuk, untuk ibadah. Itu secara istilah, menyengaja ke Makkah untuk ibadah. Enggak ke Madinah, enggak. Karena haji itu tidak ke Madinah, tidak apa-apa. Lek gak nang Mekah, nah itu sing gak sah haji. Karena haji itu tanpa Madinah. Tanpa Madinah. Lah niku Pak, arbainan itu di luar ibadah haji. Arbainan itu sholat sehari semalam berjamaah, sampai jumlahnya arba'in. Arba'in itu 40. Jadi 40 waktu. Wulan neten Madinah niku rata-rata 8 dina. Ngoten, soalé 8 ping 5 jumlahe 40. Ngoten. Nah, itu bukan enggak ada kaitannya dengan ibadah haji. Makanya non sewu orang-orang yang Syiah itu haji enggak kumpul wonten Madinah. Soalé napa? Gak nrimo jenenge ziarah gak gelem. Ziarah gak gelem. Maka haji mereka hanya di Makkah. Ngoten lho, Mekah tok. Umroh barang yang mboten enten acara ten Madinah mboten enten. Itu. Maka secara syariat haji itu adalah menyengaja ke Baitul Haram, niatnya untuk nusuk, untuk ibadah. Enten kula diciriasi jamaah mriki. Dulure niku kepingin napa umroh ngeten. Aku rono kepingin roh Ka'bah. Kepingin roh Ka'bah. Lho ngeten niku lek gak dibarengi mbek niat sing bener teko ati krana budal mriko. Tapi ten mriko gak ketok Ka'bah. Kula diceritani langsung kalih dulure. Naudzubillah, Pak Sugito lho kula mriko niku Ka'bah nduk ngarepi lho ora ketok. Endi Ka'bah gak ketok. Saking pentinge niat. Dadi ngene iki pentinge golek ilmu niku kan. Pentinge aku mulai muni gak gerah-gerah. Aku wis kepingin roh Ka'bah umpamane. Kalau hanya di lisan mungkin tidak masalah. Kalau dia aku pokoknya rono kepingin roh Ka'bah tok umpama. Lho, sampai Ka'bah nduk ngarepi ora ketok. Ini kisah nyata. Maka kita sempurnakan. Kita ketika ibadah harus dengan ilmu. Harus dengan
ilmu. Karena amal tanpa ilmu, amal akan tidak ada gunanya. Itu termasuk ikhlas, termasuk bagaimana sempurnanya syarat dan rukun itu. Wasaro itu wujubil haji, piro-piro syarat wajib haji iku sab'atu asya'a ana 7 piro-piro perkara. Syarat wajibnya haji itu ada 7. Syarat wajib, ngeten, syarat wajib, bukan syarat sah. Wong niku wajib haji lek terpenuhi 7 syarat ini. Ngeten, oleh apa? Kewajiban haji. Sami kali tiang wong iku gak wajib poso lek gak memenuhi syarat iki nggih lho. Lah niki wong niku wajib haji kalau sudah terpenuhi 7 syarat. Ngaten. Napa mawon? Nomor 1 al-islamu Islam. Ngaten pun biasa. Lek gak Islam ya gak wajib. Ngaten. Dadi lek wong gak Islam kok budal rono ya gak oleh ganjaran. Wong memang kuncinya itu Islam. Ngaten. Ya, nomor 2 wal buluhu balik. Wal buluhu balik. Ya napa? Orang itu disebut mukallaf, ketatrapan, duweni kewajiban nglakoni perintah agama niku lek balik. Ngaten. Lah nek enek arek jek cilik kok nglakoni dosa umpamane utawa nglakoni barang apik, iki gak oleh ganjaran. Wong anjene syarate gak terpenuhi. Ngaten. Napa niku balik? Ngaten. Enek arek cilik kok komat. Ngaten. Kok komat gak oleh ganjaran. Ya napa? Sah komate sah, padha mek poso sah posone. Ngaten. Karena persyaratannya balik. Ngaten. Maka untuk menuju ke sana ya balik dhisik. Ngaten. Lah begitu pula dengan haji. Bagaimana kalau anak kecil itu diajak oleh orang tuanya berangkat haji? Ngaten. Bagaimana jek gurung balik kok dijak wong tuane budal haji. Gitu. Di dalam tanya jawab masalah fikih tentang haji itu disebutkan dia tidak ada kewajiban untuk mengulang, kecuali kalau nanti dia berangkat haji lagi diperbolehkan. Dia tidak wajib. Lan ninggen kula niku enten riyen jenenge tiyang niku Haji Salim. Kula alit niku tiyangipun sepuh, celukane Haji Salim. Haji Salim. Kula takokno ngene wong-wong niku kajine taun pinten. Barang sing wong sing sepuh-sepuh sing saged iku biyen hajine pas wong tuane budal haji nek kono, dheke lahir di kono. Jadi wong saya setanya itu sekitar tahun 80 tahun 80. Dia sudah tua, dia sudah ngimami di masjid saya lihat. Lah, waktu itu berangkatnya haji naik kapal laut itu yang konon sampai 7 bulan. Itu 7 bulan. Makanya orang dulu kalau haji itu seperti orang mau mati. Soalnya apa? Gak ketemu sama suwene. Ngaten. Itu berangkat terus di sana lahir di sana itu. Terus Haji Salim. Tok disebut saat haji. Iya, soalnya katut nang wong tuane. Jadi setelah itu sampai dia meninggal nggak haji lagi. Ya dijeluk Haji Salim. Ya gak apa-apa sih gak dijeluk haji ya gak apa-apa wis haji. Ngaten. Balik. Nomor 3 wal aklu, berakal. Ini saya Islam balik berakal. Berakal itu berarti ya sehat akalnya, ngerti gitu.
Kalau gila berarti enggak sah. Hajinya enggak wajib, ngoten nggih. Enggak wajib haji. Ngoten. Wal hurriyatu dan merdeka. Fala yajibu maka tidak wajib apa al haju haji ala mutasibi ya bididdi dalika. Maka tidak wajib haji kalau tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Gak Islam ya gak wajib. Ngoten. Gak Islam ya gak wajib. Kemudian gak balik ya gak wajib, gak duwe akal ya gak wajib, gak merdeka ya gak wajib. Selanjutnya wa wujuduz zadi digandeng warrohilati. Nah, niki sing jelas syaratnya kula jenengan. Wa wujuduz zadi lan onone sangu warrohilati lan kendaraan. Ini yang mungkin rata-rata bagi kita. Apa onone sangu ngaten warrohilati lan kendaraan. Sangune ono cukup aku, tapi budale rono iku sing gak ono. Kenapa? Karena perlu biaya berakanya sendiri. Disebutkan dalam kitab ini adalah baik itu kendaraannya sewa atau dia membawa sendiri. Nah, niku kan kanggo wong-wong sing cedhek mriko. Lek kula jenengan nggih sewa, nyewa pesawat. Ngaten, nyewa pesawat. Nah, baik haji maupun umroh itu kan kita bahasanya sewa itu. Ngaten. Nah, adanya bekal ini termasuk menjadi syarat wajibnya haji. Winginane mantun 35, 36. Niki diusulno dadi swidak songo. Wis 35 gurung jangkep ditambahi meneh dadi swidak songo. Terus ndokne ati niku wis tambah gak wajib nemen awak dhewe. Jadi karena apa? Ya tidak usah bingung. Wong gak wajib kok. Enek wong lor poso. Wayahe Ramadan awake lara, gak mungkin kanggo poso. Wedi gak. Aku iki laraku koyo ngene. Aku lek gak poso kok piye? Padahal jarine kon ganti lan laraku parah ngene. Ya gak wajib berarti. Ya gak usah sedih. Ngoten la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan. Ngoten. Tunggalane aku gak iso sembahyang mbek ngatur. Ya sembahyang mbek longgo. Ngoten gak usah disedihno. Ngoten. Aku gak iso budal haji ya. Lah masalah ya apa? Gak duwe sing digawe berangkat. Ya gak usah sedih. Ngoten. Tapi niate kudu tetep wonten karena wajib punya niat haji. Ngoten. Urusan ini Gusti Allah. Ngoten. Karena panggilan itu tidak sama. Kanca-kanca kula kata pedagasi ide kali Pak Karwo niku Ustaz Ahmadi sing lek ceramah kados Zainuddin MZ niku. Niku ngoten. Gus aku cerita kula. Aku budal ya dibudalno Pak Karwo. Jadi berangkatnya ke sana itu urusannya Allah. Nomor 1 donga, nomor 1 enek niat sing nomor 2 donga terus nyelengi. Urusane budal urusane. Ngoten. Nggih. Dadi nggih sami lah kados kula kat 2016 nika dijak budal kali Pak Dwi ini. Kan kula enak mari jamaah maghrib terus njaba. Tat, ngoten. Sampeyan gak kepingin nang Mekah. Nggih tak jawab meneh. Lho kepingin Pak kula ngipi haji balik ping 3. Kula ngipi tungguan, ngipi haji balik ping 3. Aku lah jawab ngoten. Aku kepingin nek budal mek sampean. Ayo. Ngoten. Terus nggih monggo. Terus ayo rong minggu kas. Lho penake Gusti Allah nek ngersakno. Ayo rong minggu budal. Lho lah kula gak
dia apa pastor bisa manurus. Lah ngurus piye? Terus kira-kira ngerti wah Pak Ger bingung iki bagian. Terus pundi pun buku nikah KTP pun diurusno, kula ditelepon ke imigrasi kon foto, wis kalih ngenteni wis kon mulih. Wis alhamdulillah. Niku urusane Gusti Allah. Wekdal budal pesawat sing mestine isine wong 450 niku. Visa dari Arab Saudi enggak turun enggak keluar. Kalau sing budal mek wong 106. Jadi pesawat gede ini kayak ngaku diisi wong 106. Budal alhamdulillah. Jadi melbune kok ya si Padang wonge nanti tibane visa ndak turun. Terus semua di kursi masing-masing. Barang wis munggah sudah ndur santai, silahkan nyari tempat sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Jadi sing tengah niku petang kursi, kanan kiri telu-telu nih petang kursi gaijen. Selimut telu dinggo gaijen. Iso turu niku PP. Pulang pergi. Subhanallah. Ngeten niku urusane Gusti Allah. Itu rahasia. Maka niat haji wajib. Kepingin haji wajib. Donga wajib. Nabung wajib. Perkara budal kampung ditambahi larangan ya gak usah dipikir. Engko gak kelakon ora dosa. Sing dosa niku lek duwe gak budal. Enten hadis winginane dia sekali yai niku. Sapa sing duwe niku jenenge soalnya wujuduz zat. Duwe syarat wis terpenuhi apa? Gawe sangu. Ngoten. Gawe sangu. Ana sangu. Ngoten. Kok gak budal? Matine mbuh Yahudi mbuh Nasrani. Sampai ngoten. Ten hadis Nabi. Lek enek wong duwe dhuwit digawe budal, kok gak budal? Matine jange mbuh Yahudi mbuh Nasrani. Niku syaraté duwe sangu. Siji malih lek bae tinglis. Krana gak oleh budal. Gak pokok aku gak budal, aku kok dosa. Lu gak iso jatahi nek sakmene. Wis pokok aku gandol-gandol ya Bapak. Ya iku kok sing gak ilok niku. Ngaten. Jadi haji itu wujud zat. Eneke sangu niku sing gare wajib haji. Lek gak wujud jenenge Adam gak duwe sangu. Ngoten. Warohilah dan kendaraan. Ya gak wajib haji. Ngoten. Jadi bahasane Gus Bahan niku gak usah digawe bingung. Ngoten, digawe bingung kaya apa. Urip ya kudu sing dinikmati ae. Ngoten aja digawe susah. Aku kok gak iso haji yo, saya gak karuan. Terus omahe didol. Omahe didol. Niku mboten asal. Kalau tidak ada nanti saya ketika pulang bagaimana? Keluarga yang saya tinggal di sini nanti disebutkan. Keluarga yang saya tinggal itu tercukupi enggak? Sampai budak yang ada di rumah itu harus cukup untuk gaji pembantu yang ada di rumah. Itu syarat. Syarat. Ini contoh jamaah kula jenengan. Pak Haji Rofaijan kali Bu Rofai. Itu dulu di RT 5 niku nggih. Nah, lalu Pak Budi RT 5 almarhum Pak Rofai imam kita dulu itu. Kan dijual rumah. Berangkat haji. Pulang berangkat haji kontrak tenggene Pak Ali. Daleme Pak Ali. Itu. Setelah itu pensiun. Beli rumah di Wisma Indah. Karena kalau agak minggir, agak jauh, agak murah. Beli rumah di sana. Bu Rofai pensiun juga, tinggal di sana. Nah, karena rumah di sana itu masih di daerah pinggiran Lamai Lemah Orok Gorong Suwi. Begitu beli, sebelahnya itu rumahnya dibuat lantai 2, dibuat 2 lantai. Jadi oleh pondasi ini sondok jeruk. Begitu pondasi sondok jeruk, rumah Pak Rofai miring, anjlok.
Dadi kula nembe kula wingi bertindak miring dadi griyane ngeten ngantos sakniki. Ngantos sakniki. Rumahnya yang satu itu terbenam. Dadi miring ngoten. Ya ampun. Tapi jerone mboten. Soale diuruk terus dadi letter ngoten sing jero. Bentuke omah miring tapi lantaine mboten. Allah subhanallah. Kula ngawasaken. Ngawasaken. Niku rumin gurune Pak Harjo ngaji. Saya ke sana karena saya ikut takziah. Adiknya Bu Rofai meninggal. Itu saya posisi di Jombang, saya ditelepon. Bukan di WA. Ustadz, saya ini masih KTP Kosagra. Ini adiknya Bu Rofai ini meninggal. Tolong dirawat, nanti dimakamkan di Medokan. Kula bingung. Ya apa iki carane? Ya apa iki carane? Terus saya jawab, maaf Pak, saya di luar kota. Insya Allah ada yang ngurus. Alhamdulillah, alhamdulillah diberi kemudahan. Ibu-ibu semua tahu siapa adiknya Bu Rofai itu, nggih, yang dulu sering ke masjid masukkan kotak masukkan uang di sini, tapi mari itu sampai guyu teng itu karena memang agak kurang sehat itu pikirannya, itu sering bengok-bengok. Ternyata sembuh dan cerita dari Bu Rofai itu kan bantu Bu Rofai itu digaji sama Bu Rofai, resik-resik omah yo tak gaji. Tuh minta 1 tahun, aku jauh bayaranku setahun, dikasih sama Bu Rofai. Kemarin langsung dibagi-bagi. Nangoni ponakane iki tak taning-taning tak kei amplop yo, iki kayak mau iko sebelum meninggal. Sebelum meninggal, Bu Rofai cerita saya nangis. Nah, seperti itu menjadi susah ketika pulang haji. Enggak susah enggak saya tak tahu. Tapi yang jelas ketika kita bisa berangkat haji tapi menelantarkan yang di rumah tidak boleh. Tapi saya nilai tidak terlantar Pak Rofai. Pak Rofai pensiunan guru, Bu Rofai pensiunan guru. Sampai sekarang walaupun Pak Rofai sudah tidak bisa naik motor, saya tanya mana Pak motornya, saya kasihkan keponakan saya. Terus kalau ngambil gaji gimana? Istri saya nelpon keponakannya datang ke sini dibonceng, jadi ngambil gajinya Pak Rofai sama Bu Rofai. Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Jadi Pak Rofai itu punya pesan gini, Pak Giarto, saya punya wasiat. Apa? Kalau saya mati, nanti tolong dibawa ke Masjid Mugi-Mudi. Tolong dibawa ke Masjid Mugi-Mudi. Saya dirawat di sana, saya dikubur karena masih KTP Medokan. Jawab kula nggih penak. Insya Allah duka sing mati dhisik sih. Saya jawab seperti kemarin Pak, pelajaran kemarin jenengan minta saya tidak bisa jalankan, ternyata begitu nelpon beritahu tetangganya, di sana langsung tetangganya yang nangani semuanya, bahkan di lingkungan itu sudah ada ambulannya gitu. Bu Rofai datang ke kuburan menemui Pak Abu karena diberitahu Pak Abu itu menemui Pak Abu, di sana sudah ada kuburan pun digali, wonge gak sida dikubur ngono. Jadi begitu tuh Bu Rofai, ini adik saya meninggal mau dikubur di sini. Oh iya Bu, itu kuburan sudah jadi. Jadi ada orang mau dikubur di situ nggak jadi, ngoten. Jadi pun kadung dikeduk, gak sida dikubur mriku. Jadi begitu Bu Rofai ke makam, ini adik saya meninggal. Oh iya Bu, itu kuburannya sudah digali. Subhanallah, niku jenenge diparingi gampang Bu, saya gitu. Iya Pak, anaknya baik, anaknya gitu. Itu kan ceritanya seperti itu. Jadi tidak ada yang tahu di dalam akhir surah apa itu Luqman itu di mana kita meninggal, kapan kita meninggal, bahkan dalam keadaan bagaimana kita meninggal tidak tahu.
Sing bahaya lak niku. Lek kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, gak pati penting. Ngoten, mbok meninggal nduk Mekah, mbok nduk Indonesia, nduk iki gak pati penting. Karena yang wajib merawat itu adalah yang hidup. Ngoten, gak usah bingung nyediakno kafan. Ngoten, gak usah bingung. Kenapa? Yang wajib itu yang hidup. Lah nek wong mati kok gak dirambut sing dosa, sing urip. Ngoten. Lah sing penting niku sing mburi niku bagaimana ketika kita mati. Iman apa gak niku lho sing rasane tenggene citok niku merinding. Saiki oleh sujud ge gak karu-karuan. Begitu kita meninggal kok gak nggawa iman Islam. Ini ya naudzubillah min dzalik. Mulane karena almar'u ala ma asya. Orang mati itu nur kebiasaannya hidup. Sakniki dilatih. Dibiasano budal nang masjid, dibiasano gawe sujud. Baik nek kapan-kapan dijepundhut Allah, muga-muga tetap iman Islam. Mulane ndonga jenengan nika jangan lupa ketika berdoa dahulukan, ya Allah berilah saya ketetapan iman Islam. Ngoten perkara jauh rezeki engko mburi-mburi tapi dhisikno berilah saya ketetapan iman Islam. Wahtim lana bi husnil khotimah. Akhiri kami ya Allah dengan husnul khotimah. Niku sing luwih penting niku wis nduk endi wis. Jangan dikubur nduk endi wis gak usah bingung piye gak usah. Boleh kita jadi ada yang kemarin saya sampaikan, ada orang pingin meninggal di Mekah, kepingin tapi Gusti Allah gak ngersano ya gak iso. Nah, Yai Maimun ya dikersakno sedane ten Mekah. Ngaten. Olan benten keluarganya kok meninggal di sana, apalagi pas haji, ora usah dijaluk digawa mulih. Ngaten. Jauh digawa mulih. Aku lek ziarah cek gampang. Niku cara kasar nih. Berarti wong ku bodho. Ngaten. Wong itu bodho kok kene lho. Gak masalah. Terus hari ini cek cidek keliru ngaten. Pun diterusakan sae niki kali telas ini. Jadi wujudil zati onone sangu ngaten. Wa rohilah wa wujudir rohilah onone kendaraan. Niki tasluhu yang pantas limislihi untuk itu bisiroin dengan membeli austi jarin atau menyewa. Lha kula jenengan jelas nyewa. Ngoten. Sebut jelas nyewa lek budal mriku, budal haji. Ngoten. Dene gara iso ka iso. Dene ka iso. Nggih, ini saya baca yang setahu saya. Nggih nglakonono barang nglakonono perkara sing ganjarene kaya haji umroh. Yang saya tahu ada 3 hadis yang menyebutkan pahalanya seperti haji dan umroh. Ngaten, kanggo sing gurung haji utawa umroh paling gak nglakoni iki. Ngaten. Napa niki ada hadisnya semuanya. 1, salat 5 waktu jamaah di masjid. Ada hadisnya. Itu pahalanya seperti haji. Nah, seperti haji umroh. Sekali usah diwaca hadis enten. Yang kedua, zikir usai sholat subuh hingga terbit matahari dan ditambahi sholat 2 rakaat. Namine sholat isyraq, sholat suruh napa? Sholat metune srengenge. Ngaten. Itu dilakukan maka pahalanya seperti haji umroh. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan taman, dibaleni kalian nanti. Taman itu artinya sempurna. Koyok haji mbek umroh sempurna. Ada pahalane koyok haji umroh. Atau nggih sing pahalane padha mek haji umroh nggih. Nah, tapi terus gak oleh untuk niat ini aku gak sido haji wis. Aku tak nglakoni gak ilok.
Wajib haji tetep kudu duwe niat. Ngoten. Perkara kok iso nglakoni gak, tapi nglakoni amalan sing kaya haji. Nomor 3. Nah, niki sampe penak tambahan iki. Menghadiri majelis ilmu. Wonten hadis ini. Dan riwayatnya jelas. Tidak sampai ke doi. Jadi hadis ada yang sahih, bawahnya itu ada hasan, ada doif, ada yang paling rendah itu namanya maudhu. Maudhu itu hadis palsu. Nah, hadis palsu. Seperti kata recep-recep ngeten iki. Nah, itu mungkin ada yang dapat share-sharean itu. Ini hadis palsu. Itu. Saya bahkan mencari di kitab kumpulan hadis palsu, ndak ada. Itu. Ya, itu seharusnya kados yai sing bijak niku lho. Saya belum menemukan. Ngoten. Aja oleh enggak ada. Iku gak ilo. Kaya wis pinter-pinter dhewe. Ngono. Dadi lek enten ustaz kok ngene iku sakjane kudu ngerti. Jadi kalau belum ketemu dengan dasarnya iku aja muni gak ono hadise iku ngono. Ya setahu dia memang gak ada. Tapi mungkin ada ulama lain, ustaz lain yang menemukan. Nanti kalau mantu di share ini itu, padahal dia skupnya sudah, ya kok LC, ngaten yes, ustaz nasional, itu di share nggone napa niku medsos, ngono, mosok sih, untuk hadis kumpulan hadis palsu gak ono. Kalau coba goleki, hadise Imam Baihaqi loh. Imam Baihaqi niku meninggal tahun 400 sekian. 454. Itu. Lahir tahun 300 sekian. Imam Baihaqi. Hafalan hadisnya bukan main banyak. Bahkan disebutkan dalam kitabnya, andaikan Imam Bukhari mendirikan mazhab, itu mampu. Niku sakit pinter ya. Kalau Imam Syafi'i, Hambali ini dulu, itu menunjukkan bahwa itu dia itu ilmunya mumpuni. Ngoten kula golek. Kula angsal kitab niku namine Fadhailul Awqat. Kitab Fadhailul Awqat kula diparingi sederek sing biasa mimpin KPIH angsal itu dari tulisannya itu saya cetakan Libanon, Beirut. Itu saya lihat, lho iki lak sing diwaca Ustaz wingi iku. Sapa sing poso Rejeb 7 dina itu cukup digawe buka pintune swarga. Sapa sing poso Rejeb 8 dina cukup gawe nutup pintu neraka. Kata Ustaz itu, iku maudhu gak ono hadise. Itu. Bahkan di dalam hadis dhaif di dalam hadis maudhu itu ndak ada. Saya lihat di dalam kitab ini ternyata ada. Dan dia tidak menyebut itu hadis maudhu bukan, tapi hadis dhaif. Oleh Baihaqi disebutkan hadis ini dhaif. Gitu. Hadis ini dhaif. Dhaif itu boleh diamalkan untuk keutamaan amal. Boleh. Itu. Kakak saya begitu, piye kok enek ngene itu begitu tanya saya. Ya jawab saya bijak. Seharusnya yang dibaca bukan hanya hadis itu, tapi ada hadis sahih lain yang menyebutkan Nabi perbanyaklah puasa sunnah di bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu hadis itu. Pakai patokan itu. Itu hadisnya umum. Perbanyaklah puasa sunnah di bulan-bulan Muharram. Itu cukup. Lah terus piye ganjarane iku? Ya awake dhewe lek nglakoni aja golek ganjaran. Gitu. Jangan melihat dari ganjaran sakmene gede, jangan lihat. Kita melakukan karena ngikuti perintah Rasulullah, perintah Allah. Ngono. Kan jenengan pun hikam to. Hikam wis sembahyang ya kalih harap-harap ganjaran. Ngoten.
Kita sholat itu karena cinta kepada Allah. Kita sholat itu karena kita bersyukur kepada Allah. Ngoten. Gak oleh arep-arep ganjaran kok niku lah. Pamane aku mari subuh pikir. Mari terus sampai suruk sholat rakaat mulai. Haji. Kan niku jenenge golek ganjaran. Ngoten. Kowe dhewe nglakoni ini oleh nilai keutamaan seperti haji, alhamdulillah. Tapi sing digoleki kuku niku, digoleki ridane Gusti Allah. Ngoten wong kelas wis kelas hikam. Ngoten. Tapi belajar fikih kudu tetep ibadah cek bener. Ngoten. Nggih. Nah, itu. Jadi menghadiri majelis ilmu itu pahalanya seperti haji. Nah, tapi nggih ngoten tekone ya sing ikhlas nih, tekone niat oleh tambahan ilmu. Ngoten. Pun terusaken syarate malih. Paling gak oleh syarate lah. Oleh syarate haji. Wong perkara nglakoni niku gampang. Nglakoni niku gampang. Sampai sing kula tulis niki niku mboten kok urutan haji mboten. Cara kula ngaji lah apa jenengan budal kalih KBIH mbek pembimbing itu menika enten mutawife pisan enten sing bagian ngarakno dadi wis tambah pueh nak maneh ngoten wis gak usah bingung aku nduk haji kok bingung aku ya bingung temenan ngoten lek perlu mboten usah bingung aku nduk kon gak iso balik ora usah ngoten. Napa malih jenengan wis orang-orang berilmu, orang berpendidikan gak usah ngoten. Kula nggih ngoten budal. Padahal sing umroh koyo wong haji ngeten ora umpame. Masalah sampai punya pun ijen-ijen nggih. Kula pikir aku jeneng bismillah ora niat. Tak sengaja liwat pintu kono. Ngoten nika Masjid Abu Bakar, nika Masjid Umar. Pun ngoten mawon nggih, tiang-tiang mantuk tak bawarani dhewe. Nduk kono foto-fotoan gantian mbek wong-wong anu. Ngoten. Ambil napa niku mikot budal dhewe numpak bis. Ngoten. Malah sing nangis niku pas budal dhewe. Lek mbek jamaah niku mboten njuk mikot gawe ngomong-ngomongan nduk bis. Ngoten. Tapi begitu mikot ambil sendiri naik bis malah murah ngoten campur wong dindi niku begitu selesai salat budal king tanim la baik Allah nangis malah lah napa subhanallah ini saudara-saudara semuanya ini nangis niku baru umroh ndak nih haji subhanallah terus aja wa tahliyatut thariq amannya perjalanan. Jalan itu aman. Lek nduk kono perang Natos rumiyin, Natos kula tasih inget, kula tasih alit. Itu ndak ada haji karena di Mekah ricuh. Di Mekah ricuh haji ditutup, enggak ada. Itu pernah saya ngalami, saya pernah itu waktu itu saya masih kecil. Itu lihat. Karena apa? Nggene cukir niku tengene tangga desa. Niku enten yai nemen Yai Agelan Ali. Enggak ada pondok tahfidz. Sakniki santrine ribuan niku. Beliau sudah sedo itu. Beliau setiap tahun berangkat. Setiap tahun berangkat. Walaupun dia enggak punya mobil. Mobil enggak punya. Rumah ya dipakai pondok itu. Tapi setiap tahun sing budalno antri. Sing budalno haji niku antri. Mboten niat budalno. Kepingin dibarengi kayak Mbah Gelan. Kepingin haji bareng Mbah Gelan. Maklum waktu itu enggak ada waiting list. Jadi ketika ndak berangkat, loh, apa kok kamu? Ternyata di sana ndak aman. Jadi ketika di sana ndak aman, ndak wajib haji. Nyata. Dan yang ketujuh, wa imkanul masir, dan memungkinkannya berangkat. Memungkinkan berangkat itu biasanya kaitannya dengan sehat. Memungkinkan berangkat itu kaitannya dengan sehat. Aku karep tapi gak iso aku nduk kursi roda wis jelas kangelan.
Maka kemarin saya silaturahim ke saudara, ke rumah bule. Bule saya usianya 80 lebih, dia stroke. Kok tawasi enek haji amanah, sopo tak lihat bule, orangnya masih hidup. Tapi tidak mungkin kan untuk berangkat. Maka seperti itu haji amanah boleh. Lek loro jinom kemungkinan ada sehat, mungkin bisa nanti berangkat. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, haji amanah boleh. Aku gak mungkin iki berangkat iki dijunjungan ndek kursi roda, gak mungkin apa meneh tawaf sa'i gawe skuter kok sakniki ngoten kok iso sepedaan sa'i sepedaan enak gak gelani tawaf sepedaan subhanallah. Padahal nduk lantai 2 iku kula padahal nduk lantai 2 jajal pisan, alhamdulillah rasane kayak tawaf balik ping 3. Bo atau tambah itu persyaratannya. Lek gak terpenuhi 7 itu ya gak wajib. Ada lanjenengan alhamdulillah kula mantun salam niku ngwasi mulai kanan sampai kiri niku alhamdulillah haji kabeh. Alhamdulillah sing durung paling 1 2 3 4 5. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah menjadi tamu Allah, diberi kesempatan untuk berangkat haji. Kalau yang sudah boleh, boleh haji lagi. Karena kangen mungkin umroh atau haji, dan boleh haji lagi itu boleh. Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah itu sudah haji. Tapi belum ada syariat haji dalam Islam waktu itu belum ada. Jadi sebelum ada Nabi Muhammad kan sudah ada haji. Jadi lahir Nabi Muhammad ini kemudian haji. Mulane mbae Nabi Muhammad Abdul Muthalib itu bagian orang yang menyediakan air minum orang-orang yang haji. Ngaten, bagian menyediakan air minum orang-orang yang haji. Mulane Raja Abraha nih loh menghancurkan Ka'bah itu karena eri nduk kuno digawe wong ngelompok haji. Lan Ka'bah kate dijur kongon haji nanggone mriko nanggone Abraha. Ngoten karepe. Ngoten. Jadi sudah ada haji. Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah sudah haji. Tapi hajinya tidak sama dengan orang-orang jahiliyah waktu itu. Nabi Muhammad hajinya menggunakan aturan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ngaten. Jadi haji kan cukup singkat. Arafah, tawaf sa'i kan ngoten to. Arafah, tawaf sa'i, tahallul ngoten. Enggak ada yang macam-macam haji. Jadi Nabi Muhammad begitu sudah di Madinah baru yang haji menurut syariat Islam. Kalau yang jahiliyah malah tawaf itu enggak boleh pakai baju, telanjang. Nah itu yang jahiliyah. Nah itu pun jenengan jelasnya bisa beli buku sejarah Makkah dan Madinah. Ngaten. Kula tas tempi kok tengene toko kula mlebet toko kok enek buku bahasa Indonesia nduk kene. Enek sejarah Makkah Madinah. Kula tumbas. Alhamdulillah. Kita jadi tahu bagaimana sejarahnya lebih lengkap. Itu dulu sudah. Ini hari Rabu nggih, ngapunten sampai lali. Hari Rabu bukan hari libur. Nah, saya pikir itu boleh kalau ada, saya kira nggak ada masalah. Mudah-mudahan yang sudah haji bisa menjaga kemakruran hajinya. Artinya apa? Tetap dadi wong apik ngoten lho artine. Ya wong mabrur kan sae, tetep wong apik karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur itu gak ono walesane kecuali surga. Ada yang belum haji mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk berhaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad
Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qalbina bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sinarilah hati kami ya Allah dengan sinar keimanan dan hidayahmu ya Allah. Sebagaimana bumi kau sinari dengan sinar mataharimu ya Allah, sinarilah hati kami selama-lamanya ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'alal watrafan waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami ya Allah, belas kasihani kami ya Allah dengan Al-Qur'an ya Allah, dengan hidayah Al-Qur'an ya Allah. Berilah kami petunjuk ya Allah, mudahkanlah kami untuk menghafalkannya ya Allah. Berilah kami kesempatan ya Allah untuk menuju rumahmu ya Allah dengan kemudahan, dengan ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.